PDAM atau saat ini namanya Perumda Tirta Manuntung itu memang diberi mandat oleh pemerintah kota dalam hal untuk memberikan pelayanan kepada air kepada masyarakat. Dan kondisi saat ini memang kami punya pelanggan sekitar 116.000 sambungan dengan jumlah penduduk Balikpapan saat ini sekitar 720.000. Memang dari sisi kapasitas air kita, air baku kami yang kita olah untuk kemudian kami distribusikan kepada masyarakat, itu memang sebenarnya tidak cukup. Karena saat ini perhitungan kami kita defisit kurang lebih sekitar 300 liter per detik. Kami memproduksi air itu sekitar 1.430 liter per detik yang kami produksi, kemudian kami distribusikan sekitar 1.330 liter per detik kepada masyarakat untuk 116.000 pelanggan ini. Untuk mengcover seluruh penduduk Balikpapan yang 720.000 itu kita memang defisit sekitar 300 liter per detik. Jadi problemnya memang di Balikpapan adalah pertumbuhan jumlah penduduk tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan air baku. Lebih tinggi pertumbuhan jumlah penduduk dibanding air baku. Sehingga kemudian selalu kita pasti defisit. Oke, sebentar. Jadi pelanggannya 116.000. Jumlah penduduknya 720.000. Jadi itu hanya sekitar 20%. Jadi hitung satu sambungan itu, itu mengcover sekitar 5 jiwa. Jadi sekitar 650 ribuan lah kira-kira. Jadi masih ada kurang lebih sekitar 100.000 penduduk yang belum terlayani air dari PDAM. Nah, ini yang perlu clear dulu. Yang 100.000 itu selama ini menggunakan? Selama ini ada yang menggunakan WTP atau air sumur, kayak gitu. Dan itu normal di Balikpapan dengan topografi yang naik turun itu, apakah PDAM diandalkan atau sebenarnya ada potensi lain yang masyarakat secara pribadi bisa mengelola airnya sendiri? Saat ini memang kalau berdasarkan penelitian, memang tidak semua wilayah di Balikpapan ini memang punya sumur ya. Apalagi saat ini regulasi, setahu saya sejak tahun 2022 ada regulasi dari pemerintah pusat untuk memperketat pengoboran air tanah kayak gitu. Itu ada regulasi yang jauh lebih ketat sehingga kemudian opsi di Balikpapan memang pilihan masyarakat menjadi semakin terbatas. Di satu sisi PDAM sebagai operator spam itu belum sanggup untuk memberikan pelayanan secara maksimal karena keterbatasan air baku tadi. Di sisi lain juga ada regulasi yang membatasi warga untuk melakukan. Oke, biar saya cecar dulu ya. Jadi intinya justru ini membuktikan bahwasanya PDAM akan menjadi satu-satunya, kira-kira gitu kan, yang diandalkan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan airnya. Sementara ada masalah serius. Nah, ini berarti kan defisitnya juga produksi airnya sudah masih defisit berapa? 300 liter per detik. 300 liter per detik. Yang kurang berapa itu kira-kira? 300 liter per detik itu untuk mengcover kurang lebih sekitar 100.000 penduduk yang belum terlayani air PDAM. Oke. Jadi dengan situasi sekarang bagaimana? Apalagi dengan situasi sekarang yang El Nino, kurang kita sudah masuki bulan kelima ya, bulan kelima El Nino, memang situasinya menjadi semakin berat karena hasil pengecekan kami di lapangan, 2 waduk sumber air baku kami, yaitu Waduk Manggar dan Waduk Tritip, ini sudah mengalami penurunan kapasitas sekitar 50%. Saat ini posisi hari ini, tadi pagi saya ngecek, Waduk Manggar itu posisinya berada di level 8,2. Normalnya itu di 10,3 meter, saat ini 8,2 dengan batas pengambilan air di Waduk Manggar itu di angka 5 meter. Jadi posisi sekitar masih ada kurang lebih 3 meter lagi yang bisa kita ambil. Di Waduk Tritip itu tadi pagi laporan dari teman-teman di lapangan itu kapasitasnya sudah di angka 2,42 meter dengan posisi batas terendah pengambilan air itu 1,8 meter. Jadi kira-kira tinggal sekitar 60 cm. Perhitungan kami 2 waduk ini itu kalau kita pengambilan air bakunya itu maksimal 100%, itu hanya bertahan sekitar tanggal 24 Oktober. Ini benar. Stop produksi kalau misalnya tetap kita mengambil 100%. 24 Oktober habis air. Apapun. 24 Oktober kita akan tidak ada air di Balikpapan. Benar itu. Makanya kalau pengambilan 100%. Iya kan? Karena untuk di Waduk Manggar itu melayani 3 instalasi. Instalasi kilo 12 itu kapasitas 100 liter per detik. Instalasi kilo 8 itu sekitar 500 liter per detik. Instalasi Kampung Damai itu 450 liter per detik. Totalnya kurang lebih sekitar 1.100 liter per detik. Untuk Waduk Tritip itu melayani instalasi Tritip itu sekitar 200 liter per detik. Saat ini kemarin setelah kami koordinasi dengan Pak Wali, kami sepakat untuk Waduk Tritip saat ini itu kita sudah turunkan kapasitas dari normalnya 200 liter per detik, saat ini kita sudah turunkan di level 150 liter per detik.
Untuk Waduk Manggar 3 instalasi ini kita belum turunkan, tetapi rencana kami dalam rangka mitigasi untuk supaya tanggal 24 tidak stop, memperpanjang umur, maka kita akan menurunkan kapasitas di 3 instalasi ini juga. Mulai estimasi minggu depan kita akan turunkan kapasitasnya. Oke Mas Adi. Jadi ini masyarakat netizen Tribun Kaltim Balikpapan. Intinya 24 Oktober itu benar-benar sesuatu yang nyata. Satu itu. Artinya sekarang PDAM melakukan mitigasi dalam artian mengurangi. Karena juga kita tidak pernah memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat soal penggunaan air. Kan gitu kira-kira. Jadi kalau sekarang mati-mati agak rendet itu adalah salah satu upaya teman-teman PDAM yang menjadi satu-satunya andalan untuk mendapatkan air bagi masyarakat untuk memperpanjang ini biar tidak 24 Oktober setidaknya menjadi 25, 26 atau awal November lah kira-kira agar hujan turun hingga kondisi air baku, ketersediaan air di Balikpapan ini normal, nah baru akan menjadi normal lagi ya. Seperti Dan itu resikonya masyarakat teriak sekarang kan. Pasti. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.